Jungle. Bali ini bukan lagi Bali yang dimiliki teman-teman dari Bali. Sustainable Growth Development. Ideologi politik sosial budaya dan teknologi yang ditata kelola oleh generasi Z. Semangat pagi. Salam Satu Pintu Solusi Consulting. Rian Nasution, Managing Director Satu Pintu Solusi Consulting. Pagi ini kita mau share, pagi ini kita mau cerita buat sahabat-sahabat semua. Dari titik kita di sini, Cagar Budaya Kusambe, kita bisa lihat semua sahabat-sahabat kita di sini, mereka adalah petani garam. Dan ini adalah uniqueness-nya dari salah satu kabupaten yang ada di Bali. Kabupaten Kelungkung. Kita ada di pinggir pantai dan kondisi ini betul-betul menceritakan inilah yang kita sebut Sustainable Growth Development. Kemarin kita punya G20, hari ini kita punya U20. Dalam unilateral 20 negara besar, kita pahami 3 pilar utama. Bagaimana adanya sustainable growth dari sebuah konsep perekonomian, ideologi politik sosial budaya dan teknologi. Berikutnya kita juga melihat konsep bagaimana teknologi ini teraplikasi menjadi sebuah komunikasi yang intens dengan pilar metaverse yang ditata kelola oleh generasi Z atau yang kita sebut Gen Z. Itu luar biasa sekali. Tapi hari ini yang mau kita bagi sahabat semua, bahwa kita melihat bagaimana kita harus bertahan dalam kondisi darurat. 2019 sampai 2022 kita pahami konteks darurat kita adalah darurat kesehatan. COVID-19 menghantam, menggulung perekonomian kita. Kadang kalau kita lihat di Bali ini bukan lagi Bali yang dimiliki teman-teman dari Bali. Karena konteksnya semua menjadi masuk atau semua menjadi harus gugur pada seleksi alam. Tapi berikutnya apakah itu selesai? Di tahun 2023 ternyata tidak. 2023 kita masih punya krisis lain yang kita sebut krisis ekonomi. Kondisi darurat kembali. Ditandai dengan inflasi yang tinggi, resesi di beberapa negara. Sahabat, kalau kita bicara mandiri dan apa menjadi residu, menjadi sampah dari darurat ini, tentunya adalah yang tersisa yang harus diselesaikan di masa-masa hari ini, khususnya di bidang dan di lembaga keuangan, baik itu bank atau bukan bank. Kita bisa lihat bagaimana teman-teman kita yang tadinya memiliki perikatan dengan perbankan dalam bentuk atau hubungan debitur dan kreditur, hari ini mereka terseok-seok. Mereka akhirnya merasa sangat sulit ketika mereka harus merestrukturisasi kreditnya, keuangannya, tapi ternyata itu hanya sebuah penundaan. Kita belajar dari hal ini. Menunda adalah sesuatu yang paling mahal. Waktu adalah aset yang paling berharga. Sahabat Satu Pintu Solusi Consulting, apa yang terjadi hari ini dari residu perbankan tadi adalah penyelesaian kredit bermasalah. Betul, di sisi lain ini menjadi satu opportunity, tapi di sisi lain ini menjadi challenge buat kita. Bagaimana kita mengangkat, mengangkut, melakukan tata kelola menjadi sebuah sustainable yang indah. Sekali lagi, mindset lah yang harus dibangun. Ketika orang-orang berpikir saya harus menjadi seseorang yang mendapatkan penghasilan per bulan dalam konteks upah dan gaji, itu menjadi level terendah kita sebagai manusia. Berikutnya kita bisa naik menjadi seorang yang profesional,
mampu membangun walaupun dalam tata kelola kecil. Bahasa kerennya sih small and beautiful. Let me see, kita lihat mereka semua di sini. Mereka bukan orang yang berbisnis dalam kontekstual besar, tapi mereka lebih pada profesional dan mandiri. Untuk itu, maka kita betul pahami, inilah yang kita sebut sustainable growth. Dan inilah nanti yang bisa menjadi bagian-bagian yang harus ditumbuh kembangkan oleh Gen Z. Mandiri bukan melihat appearance, tapi meng-create demand dan menciptakan performance. Sahabat, satu pintu solusi consulting dari Kusamba. Mandiri, berdiri sendiri. Semangat pagi!